الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wal ikhwa wal akhwat, Bapak-bapak dan ibu-ibu di mana saja berada, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah taala berikan kepada kita. Terutama pada pagi hari ini kita bisa mengawali amalan ibadah dengan salat subuh berjamaah. Atau sebelumnya juga kita sudah salat malam. Kemudian kita susul sekarang menuntut ilmu. Semoga ikhtiar kita, usaha-usaha kita dengan amal beribadah ini menjadi sebab tenangnya jiwa kita. Dan juga akan mendapatkan kenikmatan Allah Ta'ala, terutama kalau kita sudah meninggal dunia. Agama Islam kaum muslimin membahas semua urusan hidup manusia. Tidaklah yang ditanyakan oleh manusia, melainkan Islam menjawab. Pembahasan yang akan kita bahas di sini yaitu satu pertanyaan, sudahkah hutang kita bayar? Ini penting. Karena ini hak manusia dengan manusia. Kalau dosa kita kepada Allah itu lebih mudah, kita minta ampun. Kita bertobat, berhenti dari kemaksiatan itu, tidak mengulanginya, dan berusaha menyusul dengan amal soleh, merasa menyesal diri, diampuni. Karena Allah Ta'ala memiliki nama At-Tawwab, menerima tobat hambanya. Al-Ghafuru, mengampuni hambanya. Al-Ghaffar, maha banyak memberi ampun kepada hambanya. Tapi dosa yang berhubungan dengan manusia, tidak bisa kita hanya istighfar kepada Allah. Tapi kita harus berhubungan dengan orang yang kita perlakukan salah. Termasuk diantaranya hutang. Dan hutang ini menurut hukum asalnya boleh. Tapi upayakan kita ini hutang terhadap hal-hal yang sangat pokok. Bukan hutang hanya sekedar ingin memiliki sesuatu. Karena kita hidup ini ada perkara yang sangat pokok yang tidak bisa kita tinggalkan. Seperti kebutuhan makan minum kita.
Ini kebutuhan yang pokok. Kalau kita tidak makan, mati. Tapi kalau kita tidak punya mobil, tidak punya rumah, ya, itu bukan kerugian total. Ya mungkin kita kurang enak gitu saja. Tapi kalau kita ini tidak beribadah kepada Allah Ta'ala, ini kerugian yang pokok. Makanya beliau hutang. Beliau hutang bukan untuk membangun rumah. Bukan untuk membeli sesuatu. Hutangnya karena apa? Hutangnya beliau karena beliau lapar. Bayangkan kita ini makan seenak-enaknya. Bahkan juga nasi sampai buang-buang. Banyak orang ke sana kemari ngambil nasi. Ya untuk makan bebeknya, makan ayamnya, yang lainnya. Rasulullah SAW belum tentu 3 hari berturut-turut itu dia makan roti. Sehingga suatu saat hutang kepada orang Yahudi. Ini menunjukkan bolehnya hutang kepada orang kafir. Hutang apa? Hutang gandum. Karena makannya yaitu Rasulullah SAW dan juga para sahabat saat itu adalah gandum. Hutang gandum, tapi beliau yaitu hutang gandum ini maka beliau memberikan jaminan. Di antara jaminannya digadaikan, dititipkan baju perangnya. Bayangkan hutang gandum, bukan hutang unta, bukan hutang rumah. Karena itu kebutuhan pokoknya. Dan juga beliau menjadi orang yang suri teladan pada kita ketika hutang dititipkan jaminan. Agar orang percaya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kaum muslimin banyak orang-orang ini menyalahgunakan. Saya pernah mendengar, dan itu masih sekitar sepekan yang lalu. Orang tuh hutang uangnya, uang kas masjid. Nah, untuk bilang minta. Kas masjid itu dihutang. Bahkan kadangkala tidak dibayar. Bayangkan orang itu menyumbang di masjid untuk maslahat masjid itu. Seandainya orang menyumbang itu tahu bahwasanya uang itu dihutang oleh ya takmirnya atau dihutang oleh orang lain dibolehkan, tentu dia tidak mau membayar, tidak mau menyumbang. Nah ini. Dan kadangkala tidak dibayar, bayangkan itu. Kalau kita hutang kepada orang tidak dibayar, hukumannya nanti akan diambil pahala kita di akhiratnya nanti. Dan orang yang kita hutangnya akan dihadirkan kepada kita, bagaimana itu uang maslahah untuk umat. Ini harus difahami. Hutang pula lembaga, hutang pula yayasan. Bukan berarti tidak boleh. Tapi kita harus hati-hati. Bayangkan kalau hutang kita kepada seorang orang itu berpikir, dia bisa mengembalikan apa tidak. Inilah kaum muslimin. Sekarang berapa banyak orang-orang yang memegang ketakmiran masjid. Ini bukan menuduh, tapi ini saya punya fakta. Ada yaitu teman yang memberitahu gimana Ustaz, uang masjid ini dihutang si fulan-fulan kadang-kala tidak dibayar. Ini lebih bahaya daripada pencurian. Karena hutang, mengambil, pinjam, ya. Kalau kas masjid, kas untuk masalah agama Allah, rumah Allah. Inilah yang harus kita fahami. Maka Allah Ta'ala mengingatkan kita, yaitu di dalam surat Al-Baqarah nomor 282. Dan surat ini panjang sekali. Tapi kita petik ayat ini panjang sekali, 1 lembar. Dan paling panjangnya yaitu 1 ayat dibandingkan ayat-ayat yang lainnya. Yaitu surat Al-Baqarah nomor 282. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Dipanggilnya orang beriman karena orang beriman adalah orang yang yakin. Yang akan menerima perintah Allah dan akan yaitu meninggalkan larangannya. Lalu Allah menjelaskan idza tatayantum bitainin ila ajalin musamman faktubu. Apabila kami mengadakan transaksi yang berupa hutang untuk pembayaran belakangan,
ila ajalin musamma, maka Allah menyuruh faktubu, tulis. Dan ini yang sering kita lupakan. Ya, tulis. Kenapa? Tulisan itu untuk menjadi saksi kita. Karena tulisan itu tidak dirubah. Berbeda dengan kita, daya ingatannya kita kurang. Wal yaktub bainakum katibun bil adli. Maka tulislah. Ya. Maka cari sekretaris penulis yang mana menulis ini hendaknya dengan jujur dia. Wal yaktub wal yumlil alaihil haq. Dan hendaknya menulis walinya. Kalau orang yang hutang tidak bisa menulis, maka hendaknya walinya, orang tuanya atau anaknya lain ini, saya hutang kepada si fulan jumlahnya sekian, akan saya bayar setelah 1 bulan. Nah, ditulis oleh orang yang hutang itu langsung, dan hendaknya ada saksi. Ya, hendaknya ada saksi. Dan saksi ini apa? Minimalnya 2. Sehingga apabila salah satunya lupa, yang satu lagi bisa mengingatkan. Wal yattaqillaha rabbah, subhanallah. Dan hendaknya bertakwa kepada Allah Ta'ala bagi orang yang hutang ini. Karena dia merasa dibantu oleh saudaranya. Dan Allah Ta'ala mengetahui apa yang menjadi perjanjian antara orang yang menghutangi dan yang dihutangi. Wala yabkhas minhu syai'a, dan jangan dikurangi sedikit pun. Ya. Ini diantara adab kita hutang. Boleh, tapi dengan catatan-catatan yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah nomor 282. Dan silakan membaca yaitu kelanjutannya dan juga keterangan dari kalangan para ulama. Nah, hukum hutang menurut asal boleh. Karena ayatnya tadi. Namun sebaiknya kita tidak terlalu banyak hutang, tidak selalu sering hutang. Karena penyakitnya orang hutang itu apabila dia khattasa kadzaba. Kalau mau hutang dia merengek-rengek dia. Berdusta, saya ini. Ya, untuk mengikat, untuk mensihir orang yang punya duit yang mau dihutangi. Dan wa idza wa'ada akhlafa. Jika dia berjanji untuk membayar, dia menyelisihi. Makanya beliau sering berdoa, Allahumma inni a'udzubika min dhala'id daini. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari melilitnya hutang. Sekarang hutang ini kayaknya biasa saja. Tidak takut siksaan Allah. Bahkan ketika hutang dibayar, ditagih malah marah. Malah diperkara orang yang menghutangi. Naudzubillah min dzalik. Nah, hadapun hukumnya menghutang itu boleh. Maka Allah berfirman, in tuqridullaha qardan hasana yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum. Disebutkan di dalam surat yaitu At-Taghabun. In tuqridullaha qardan hasana, jika kamu mau menghutangi Allah Ta'ala dengan hutangan yang baik, maknanya orang yang menghutangi saudaranya itu diumpamakan seperti menghutangi Allah. Yudha'ifhu lakum, maka Allah akan menggandakan pahalanya. Terutama kalau orang hutang itu orang miskin, kita tahu dan kita mendapatkan kelebihan. Karena membantu orang miskin banyak pahalanya. Membantu orang tidak punya banyak pahalanya. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah wa yaghfir lakum, maka Allah Ta'ala akan mengampuni dirimu. Wallahu syakurun halim. Dan Allah Ta'ala maha mensyukuri nikmatnya, mensyukuri hambanya. Halimun, juga maha penyantun kepada hambanya. Ini menunjukkan boleh. Dengan dasar yang menghutang ini ikhlas karena Allah. Bukan ingin hutang fulan 1 juta, ingin mendapatkan keuntungan 1.050.000. Tidak boleh. Ini riba.
Sekarang banyak orang menyodorkan hutang tapi ingin mencekik orang. Tidak boleh. Ya, makanya kita upayakan hidup sederhana agar kita tidak banyak hutang. Kecuali hutang-hutang yang sifatnya sangat mendesak seperti kebutuhan makan. Adapun seperti berobat yang lainnya kita bisa bersabar, ya. Kecuali kalau dalam keadaan menurut kecelakaan, menurut perhitungan dokter ini harus dioperasi, dia tidak punya duit, nah baru. Tapi kalau bisa mencari operasi yang ringan, biayanya bukan yang berat. Karena hutang ini tidak tahu kapan kita bisa membayar. Jangan-jangan kita hutang lalu besok mati. Bahkan sekarang juga ada model baru hutang haji. Orang 100 ya arisan haji, yang ngambil pertama nomornya haji dulu. Ya kalau dia bisa membayar. Kalau tidak bisa membayar, siapa yang menanggungnya? Nah ini, makanya Allah Ta'ala merintahkan kita beramal itu, fattakullah mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah menurut kemampuanmu. Tidak bisa beli sepeda motor yang baru, sepeda motor yang bekas. Orang itu yang paling bagus itu tawadhu. Ya, bukan sombong. Bukan ingin dipuji oleh orang. Tapi ya tawadhu. Dan hendaknya kita melihat saudara kita yang lebih rendah daripada diri kita. Maka orang yang menghutang dia ikhlas karena Allah Ta'ala. Dan orang yang memang sangat butuh hutang. Karena kemiskinannya dan juga karena yaitu fukoroknya. Maka beliau bersabda, Wallahu fi aunil abdi, ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah akan menolong satu hamba jika hamba itu mau menolong saudaranya. Dengan syarat pertolongan yang disampaikan itu ikhlas karena Allah Ta'ala. Tidak ingin menzalimi orang yang ditolong. Karena sekarang berapa banyak orang mau hutang tapi ingin mencari bunga. Ingin mencari keuntungan. Diutangi 1 juta, disuruh bayar 1.050.000. Nanti kalau tidak bisa membayar, digandakan 1.100.000. Ini berupa zalim. Dan kita tidak boleh menzalimi. Sebagaimana kita dilarang pula menzalimi. Sebagaimana kita tidak mau dizalimi. Maka kalau kita menghutangi saudara kita 1 juta kembali 1 juta. 500.000 kembali 500.000. Dengan dasar ayat Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah 297. Falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Maka engkau wahai yang memiliki harta yang kamu hutangkan kepada saudaramu, kamu ambil uang pokokmu. Jangan kamu mau dikurangi dan jangan kamu mau ditambahi. La tadlimuna wa la tudlamun. Jangan mendolimi orang dan jangan kamu mau didolimi. Masya Allah, kalau ini seperti ini, kalau kita praktekkan dalam kehidupan kita setiap hari. Orang yang hutang yang betul-betul dia butuh. Dan juga orang yang dihutang memang betul-betul dia ingin menolong saudaranya. Allah akan menolong keduanya. Sekarang adab orang yang piutang atau orang yang menghutangi. Pertama, orang menghutang ini harus ikhlas karena Allah Ta'ala. Semata-mata mencari pahala. Bukan mencari keuntungan dari orang yang kita hutangi. Dan juga kedua, hendaknya kita menjadi orang saling tolong menolong. Karena Allah Ta'ala mensifat orang mukmin wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ya. Tolong menolong kamu dalam urusan kebaikan dan ketakwaan. Dan jangan tolong menolong kamu dalam urusan dosa dan permusuhan. Disebutkan dalam surat Al-Ma'idah. Jadi kita disuruh menolong. Ketika kita tahu saudara kita miskin, dia pinjam duit. Dan orang yang pinjam ini memang betul-betul untuk kebutuhan pokoknya. Pinjami. Subhanallah ta'ala, Allah Ta'ala akan membayarnya. Nah, jika yang berhutang ini belum mampu membayar, karena kita tahu dia orang miskin, maka kasih tempo. Ya, kasih tempo. Makanya kalau kita melihat orang miskin itu atau fakir mau hutang kepada kita, kita lihat dulu apa kebutuhan pokok dia. Ya. Kalau sekiranya mau hutang banyak, kasih sekiranya
yaitu kita kasih sedikit dulu. Nanti kita lihat apa yang ia lakukan ini. Karena supaya kita tidak dirugikan dan kita tidak merugikan orang. Supaya orang itu prihatin. Karena namanya orang itu ingin hutang banyak, tapi berat untuk membayar. Maka apabila kita tahu saudara kita hutang ini karena memang belum mampu dan kita tahu kondisinya, maka berilah tempuh. Karena Allah telah berfirman, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Surat Al-Baqarah 280. Maka apabila orang itu mengalami kesulitan, ya, yang hutang mengalami kesulitan untuk membayarnya, maka berilah tempo, ya, tangguhkan waktunya. Tidak mengapa, saya kasih waktu setengah bulan lagi. Fanadhiratun ila maisarah, maka berilah tempo sehingga ada kelapangan dia untuk membayar. Dan orang yang berhutang harus ada niat untuk membayar. Dan harus hemat dia hidupnya. Supaya Allah Ta'ala yaitu agar kita dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk membayar. Ya, jangan sampai kita mendapatkan hutang lalu kita boros, tidak boleh. Karena hutang ini sangkut kita dengan manusia. Namun kalau kita tahu orang yang hutang kepada kita ini orang yang miskin, ya, tidak bisa membayar dan kita tahu memang betul-betul miskin. Kita bisa melihat dari dekat tentang kehidupannya, tentang maisanya. Maka apabila kita bebaskan itu lebih bagus. Wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kamu sedekahkan, kamu infakkan itu lebih bagus. Kalau kamu tahu, in kuntum ta'lamun, keadaan orang itu perlu kita bebaskan. Nah inilah adab-adab bagi orang yang menghutangi. Kalau kita membebaskan hutang saudara kita, karena kita tahu kebutuhannya, Allah Ta'ala, kita yakin Allah Ta'ala akan membalas kita. Dan akan memberkahi harta yang kita miliki. Dan juga akan menjaga kesehatan kita. Dan akan menjadikan, dan Allah akan menjadikan tenang jiwa kita. Bukankah kita senang kalau dibantu? Kalau kita senang dibantu, maka saudara kita pun senang kalau kita bantu. Karena manusia memiliki yaitu sifat yang sama. Kemudian juga adab yang lain ketika kita menghutangi, jangan mencari keuntungan dunia. Ya, nanti kalau dia hutang saya berarti saya ini duit saya akan bertambah sekian. Karena uang 1 juta nanti bisa kembali 1,50 juta dalam waktu hanya 1 bulan atau setengah bulan. Nah ini pikiran yang tidak benar. Ini was-was syaitan yang harus kita tepis. Kenapa? Apapun yang kita peroleh dari penghasilan yang disebabkan kita meminjam itu adalah riba. Maka Allah Ta'ala mengatakan, وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا. Tinggalkan sisa-sisa riba. Sekalipun orang itu hutang kepada kita 1 juta, lalu pulang membawa telur setengah kilo, kembalikan telur setengah kilo itu. Atau dia ketika mengembalikan duit 1 juta ini, kemudian membawa jajan, dikasihkan kepada anaknya, nilai berapa jajan itu. Kita kasih duit si dia. Dan kalau perlu kita bebaskan sebagian. 1 juta tidak usah dibayar 1 juta. 950.000 saja. Karena kita tahu orang itu butuh. Subhanallah. Inilah yang harus kita pahami. Dan juga andanya kalau kita hutang ini minta saksi. Ya. Kenapa kita minta saksi? Dan juga ditulis. Sebab kalau kita hutang tidak tahu kita ini nyawa kita. Tidak tahu kita kapan mati. Kalau tidak ditulis, tidak ada saksi, maka yang kasihan orang yang hutang ini sendiri kalau meninggal dunia. Karena orang meninggal dunia ketika belum dibayar hutangnya, maka panas badannya di alam barzahnya nanti. Inilah yang harus kita fahami. Kemudian juga, yaitu bahaya-bahaya bagi orang yang menunda pembayaran hutang, sedangkan dia mampu. Supaya kita tahu. Jadi orang yang mampu membayar harus segera membayar. Walaupun kita janji 1 bulan. Ternyata Allah Ta'ala ngasih rezeki 2 hari bisa mengembalikan. Kembalikan.
Dan seandainya orang yang kita hutangi kita itu, dia tahu kita jujur, besok lagi orang itu akan mudah menghutangi kita kalau kita butuh. Bukankah beliau bersabda, matlul ghani dzulmun. Orang yang kaya yang menunda pembayaran hutang itu zalim. Ya. Makanya di ma'had kita ketika dia hutang, ya tertentu harus dibayar. Barang datang bayar. Walaupun dikasih waktu. Supaya apa? Karena kita kalau sudah bayar enak. Ya, kita bisa melihat, oh ini anggaran uang tinggal sekian, uang tinggal sekian. Kalau tidak mampu membayar, ya kita tidak bangun. Apa adanya. Karena kita tidak diperintahkan suatu hal yang tidak mampu. Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Perhatikan di sini. Orang kaya, dia mampu membayar, menunda pembayaran, zalim dia. Matul ghani zulmun. Fa'idha utbi akhatukum ala maliyin falyatba. Jika ada salah satu di antara kamu yang ditipu oleh seorang yang kaya, maka bersiasatlah. Ya mungkin orang kaya hutang tidak dibayar, mungkin kita bisa bersiasat. Tetangganya suruh pinjam sepedanya. Lalu kita stop, ini sepedanya apa? Maaf ya, sepeda ini saya pegang, bukan saya jual. Karena orang yang punya sepeda ini belum bayar. Tidak mengapa. Karena pernah pada zaman Rasulullah SAW, orang itu bertengkar di masjid. Maka kata beliau, bayar semampu kamu. Subhanallah. Kemudian juga adab orang yang berhutang, adab orang yang dihutangi. Hendaknya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berterima kasih kepada orang yang menghutangi dia. Ini adab kita. Jangan sampai di balik mulut-mulut kita dibelokkan oleh syaitan. Yang menghutangi kita, kita marahi, jangan. Ingat doanya orang dizalimi. Karena Allah Ta'ala tetap mengabulkan doa orang dizalimi. Maka Allah beliau bersabda, man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Siapa yang tidak berterima kasih kepada orang yang bantu kita, maka dia berarti tidak bersyukur kepada Allah. Kita ucapkan terima kasih, jazakallah khair, kita doakan. Tapi kalau kita hutang, jangan melebihkan pembayarannya. Cukup itu saja. Dan juga ketika kita orang yang mampu, ada saudara yang hutang kepada kita, lalu dibayar lebih, kembalikan kelebihannya itu. Menunjukkan kita ingin mencari pahala dari Allah. Pahala dari Allah Ta'ala lebih besar daripada pemberian orang yang kita bantu. Adapun hal-hal yang perlu kita fahami, adab-adab bagi orang berhutang. Dia harus tahu bahwa dia ditolong oleh saudaranya. Karena orang menolong kita itu mencari ridha Allah. Kemudian kita tidak berhutang kepada orang yang membungkakan uang. Jangan hutang pada orang yang membungkakan uang. Kita hutang kepada saudara kita yang sifatnya ikhlas menghutangi kita. Kalau tidak ada, kita bersabar. Ya, kita tidak punya rumah, bukan harus hutang. Kita bisa tidur di mana tempat. Ya, terkadang manusia ingin punya rumah yang mewah, hutang, dan lalu pembayarnya lewat bank lagi, itu riba. Itu gayanya orang kaya sekarang, pembayarnya lewat bank supaya apa, nanti kalau enggak akan disita. Orang mukmin harus ikhlas karena Allah Ta'ala. Demikian juga orang hutang harus niatnya ikhlas, bukan ingin menipu. Hutang sekiranya dia bisa membayar. Makanya Allah Ta'ala berfirman, wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan tolong menolong kamu dalam urusan dosa dan permusuhan. Dan hendaknya dia berpikir, mampukah dia membayar? Seandainya tidak mampu membayar, tidak usah hutang.
atau hutang sedikit saja sekiranya dia membayar. Karena apa? Dosanya orang-orang yang hutang yang dia tidak mau membayar. Ini amal-amalnya akan dikurangi. Bahkan ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yughfaru lisyahidi kullu dhanbin illa ad-dain. Diampuni semuanya dosa orang mati syahid dalam peperangan. Subhanallah. Orang yang perang fisabilillah diampuni dosanya illa ad-dain, kecuali hutang. Karena hutang ini hubungannya dengan manusia. Bayangkan kaum muslimin wal muslimat. Paling baiknya itu kita hidup sederhana. Ya, hidup sederhana. Semampu kita. Bayangkan kalau kita lihat kehidupan beliau dengan kita terlalu mewah. Kita ini. Kita fulan punya ini, kita ingin punya ini. Rasulullah SAW paling banyak itu dalam rumahnya itu al-aswatani. Air dan kurma. Dan pernah 1 bulan itu tidak masak karena tidak ada yang dimasak. Sehingga sahabat Ansor ya mengirim kepada beliau susu, membantu. Ini keutamaan orang yang mampu. Ya, maka orang hutang tidak dibayar, semuanya diampuni dosanya kecuali hutang. Karena hutang ini haknya kita sama manusia. Kemudian juga kita ketika hutang jangan sampai bohong. Ya, mensihir dengan lisan kita. Karena ada hadis, inna minal bayani la sikhron. Sebagian keterangan itu mensihir. Membujuk ini sehingga tertarik orang itu. Demikian juga jual beli yang lainnya itu biasa saja ya. Jangan sampai kita bersumpah nama Allah lalu bohong, yang lainnya belum tentu orang itu bohong, lalu orang mau membeli. Ini harus kita fahami. Karena Allah Ta'ala yang menghendaki apa, Allah Ta'ala yang menghendaki kita. Maka apabila kita hutang betul-betul jujur dan sekiranya kita mampu, jangan bohong. Karena ada hadis innar rajula idza gharima hatta fakadzaba. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Berkata Aisyah, ada orang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mengapa engkau ya wahai Nabi sering berlindung kepada Allah Ta'ala dari melilitnya hutang? Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghrami." Itu doanya beliau. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan dari hutang. Dan juga berdoa pula beliau, Allahumma inna a'udzubika min dzala'itaini. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari melilitnya hutang. Beliau ini. Ya. Padahal pernah hutang gandum, bukan hutang sesuatu yang tidak dibutuhkannya. Hutang untuk makan. Tapi masih berdoa kepada Allah Ta'ala. Nah, ketika beliau, yaitu berdoa ini ditanya oleh para sahabat. Mengapa wahai Nabi, aku mendengar Rasulullah SAW sering berdoa, Inna Allahumma inna a'udzubika minal ma'sami wal mahram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan dosa dan hutang. Dijawab oleh beliau, Innar rajula idza gharima hatta safa kadzaba. Kebiasaan manusia ini apabila mau hutang itu dia berbicara dan dusta. Mengapa dia berbicara dan dusta? Maksudnya agar dia mendapatkan hutangan. Bersumpah, wallahi saya ini dihutang oleh orang besok akan dikembalikan. Nanti sore akan kembalikan, ternyata 1 bulan tidak dikembalikan. Wawa'ata fa'akhlafa. Dan kalau berjanji penyakitnya orang hutang mesti menyelisih. Padahal dia mampu tapi menunda-nunda. Iya saya berjanji 1 bulan kok ini masih setengah bulan. Walaupun saya bisa membayar. Dan ini juga untuk para pedagang yang lainnya ya. Karena kita tidak tahu. Kalau sekiranya kita bisa membayar, bayar langsung. Ya.
Sebagaimana di pondok kalau kita hutang ini bayar, ada duit bayar. Barang datang bayar. Itu lebih utama. Karena kalau kita terlambat juga untuk membayarnya, kasihan pula orang yang yaitu kita pinjam, yang kita hutangi. Mungkin dia hutang semen yang lainnya. Ternyata pas waktu pembayaran, semen naik. Padahal kita menjual masih harga yang semisalnya. Kalau bisa beli, bayar. Beli, bayar. Itu untuk pribadi. Walau demikian juga untuk lembaga yang lainnya. Agar kita tidak punya tanggungan pada orang. Bayangkan doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min dhala'id dain. Ya Allah, aku berlindung padamu dari melilitnya hutang. Makanya kita mendirikan apapun ada dana bangun. Tidak ada kita bersabar. Karena jangan sampai kita menjadi tanggungan untuk generasi kita berikutnya. Demikian juga orang tua jangan banyak hutang. Kasihan anak-anak kita. Kita meninggal dunia, anak kita harus membayar. Iya kalau bisa membayar. Kalau tidak bisa membayar, naudzubillah min dzalik. Kemudian juga berikutnya. Orang-orang yang sifatnya dia yaitu memang hutangi, jangan sampai dia menghutang, jangan sampai menyuap. Nah, kadang-kala kalau mau hutang menyuap dulu dengan memberi sesuatu atau yang lainnya, atau yaitu memberikan satu hadiah untuk mendapatkan hutangan, tidak boleh. Karena hukum menyuap adalah haram. Ya. Dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilaknat mana didoakan jelek. Dan juga bagi orang yang hutang pun selalu mengingat doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hutang. Bukankah itu panutan kita? Panutan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan masalah sholat saja. Masalah urusan kita, transaksi, jual beli yang lainnya, kekeluargaan. Beliau sudah beri contoh pada kita. Dan upayakan kita ini ketika hutang hendaknya segera membayar. Jangan ada niat untuk menunda. Ada suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man akhadha mala amwalan nasi." Barang siapa yang hutang atau mengambil hartanya orang lainnya untuk dipinjam. Yuridu ata'aha. Tapi orang hutang ini ingin membayar. Betul-betul ingin membayar. Atallahu anhu, maka Allah Ta'ala akan membantu dia untuk membayar. Wa man akhadha yuridu itlafahu. Naam. Wa man arata yuridu itlafaha atlafahu Allah. Siapa yang hutang ingin tidak membayar, Allah akan hancurkan harta mereka. Ini namanya al-jaza min jinsil amal. Bagaimana dibantu oleh saudaranya lalu dia menzalimi saudaranya, Allah tidak ridha hambanya dizalimi. Sebagaimana Allah tidak mau menzalimi hambanya. Padahal Allah Ta'ala pencipta, kita diciptakan, tapi Allah Ta'ala mengharamkan dirinya berbuat zalim. Inni haramtu zulma ala nafsi, fala tadzalamu. Disebutkan dalam hadis qudsi, Allah Ta'ala mengharamkan dirinya berbuat zalim. Adapun Allah Ta'ala menyiksa hambanya orang kafir, orang ahli bid'ah, orang ahli kitab, itu karena kezaliman mereka. Itu namanya al-jaza min jinsil amal. Ya, ini peringatan untuk orang yang hutang. Kalau dia hutang berkeinginan untuk membayar, Allah akan mudahkan untuk membayar. Tapi barang siapa yang dia hutang inginnya untuk menzalimi orang, dia lari tidak membayar, Allah akan hancurkan mereka. Ketika Allah Ta'ala menghukum mereka itu macam-macam. Kadang-kala dikasih musibah keluarganya. Kadang-kala dia memiliki penyakit yang tidak bisa sembuh penyakitnya. Banyak. Ya. Dan kadang-kala pula yaitu dia punya barang dicuri oleh orang. Perhatikan di sini.
Kita ini dalam amal apapun harus merasa muraqabatullah. Diawasi oleh Allah. Apapun yang kita lakukan jangan merasa kita itu akan lepas dari hukuman Allah. Subhanallah. Faedahnya kita muraqabatullah. Kalau kita merasa muraqabatullah, amal sedikit pun atau yang banyak, merasa ini berdosa apa tidak. Bagaimana nanti saya kalau meninggal dunia. Bagaimana urusan dengan orang yang saya zalimi ini. Nah, kemudian selanjutnya pula. Selalulah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita ini punya hutang. Maka dimudahkan untuk membayarnya. Dan perlu kita menghemat pengeluaran kita setiap harinya. Ya, yang biasanya kita makan di warung, makan di rumah. Yang biasanya nasi yang satu bungkus 10.000, kita bisa makan yang 3.000. Nasi saja kita makan, tidak akan mati kita kalau belum waktunya mati. Tapi sekarang orang ini berlebih-lebihan dalam urusan maisanya. Padahal nikmatnya makan ini kaum muslimin itu hanya ada di lidah. Kalau sudah masuk perut sama saja. Nasi satu bungkus 5.000 dengan satu porsi 150.000 sama. Kalau kita berpikir seperti itu bagus. Sering kita itu taklim di tempat yang jauh diajak. Ini kemana saya diajak 1 jam setengah kok belum datang ini. Makan Ustaz. Loh, makan kita itu menunggu makan di restorannya setengah jam lebih. Perjalanannya 2 jam dengan makannya. Naudzubillah min dzalik. Kenapa tidak diambilkan nasi sedikit saja ditempatkan di sini biar saya bisa beristirahat? Ya, menghormati tamu boleh. Kita tawari dulu. Karena ada seorang orang tertentu yang dia sifatnya yaitu sederhana hidupnya. Makanya seringlah kita berdoa sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhal wa a'udzubika min dhala'id daini wa qahrir rijal atau wa ghalabatir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sedih dan susah. Ya. Dan dari lemahnya badan dan malas itu penyakitnya hati. Dan dari yaitu licik, penakut dan bakhil. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari melilitnya hutang. Ini dibaca. Bahkan kita tidak hutang pun baca ini. Supaya kita terhindar dari hutang. Kecuali kalau kita dalam keadaan sangat mendesak. Boleh. Tetapi kalau kita bisa bersiasat, berikhtiar. Ya. Dengan memohon kepada Allah Ta'ala. Supaya dimudahkan, insya Allah Ta'ala akan memudahkan kita semuanya. Kemudian juga diantaranya bahaya bagi orang yang tidak mau membayar hutang. Pertama, jiwanya akan berkatung-katung. Ketika mati, nah ini. Beliau bersabda, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa orang mukmin ini jiwa orang mukmin. Bagaimana kalau itu jiwa orang munafik? Bagaimana kalau itu jiwa orang kufur? Jiwa orang mukmin bergantung dengan utangnya. Sehingga dia mau membayarnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, disahihkan oleh Al-Imam Albani rahimahullah taala. Ya, hati-hati kaum muslimin wal muslimat. Kita ini kalau mati itu sendirian. Berhadapan dengan pertanyaan malaikat, tidak ada yang mendikte kita, tidak ada yang bisa ngerpek. Ini kita hidup di dunia. Sakit ada yang yaitu menjenguk kita. Ya. Tidak punya duit, ada yang menghutangi kita, ada yang ngasih kita. Di alam kubur, sendirian kita.
yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Ingat besok pada hari kiamat manusia akan menjauhi ya dari saudaranya, dari anaknya, dari orang tuanya, ya dari kawannya dan juga dari istrinya. Karena apa? Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Masing-masing berurusan dengan dirinya. Ini besok di akhirat. Di dunia pun juga kita bisa merasakan kalau orang itu sudah sakit parah dia. Walaupun kita ditangisi oleh keluarga kita. Sekalipun kita ditunggu oleh sekian banyak dokter, tetap sakit kita. Teringat kita dengan kesakitan itu daripada dihiburnya oleh keluarga kita. Daripada kita ditangisi oleh keluarga kita. Ini di dunia. Ada yang menunggu, ternyata tidak ada manfaatnya. Bagaimana dengan siksaan di akhirat? Kalau orang berpikir semacam ini, insya Allah akan berhati-hati, tidak gampang dia hutang. Dan perlu dia berpikir, mampukah saya ini membayar? Yang nomor dua, orang yang hutang dia. Lalu ketika meninggal dunia, tidak dibayar atau tidak ada orang yang menanggung pembayarannya, maka beliau tidak mau menyolati. Ya. Ada hadis yang diriwayatkan oleh yaitu Al-Imam Bukhari, bersumber salah seorang sahabat namanya Salama bin Al-Aqwa. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihadirkan dengan jenazah agar beliau menyolatinya. Subhanallah. Menyolati dipanggilkan orang-orang punya ilmu. Ini sahabat yang meninggal dunia. Dipanggilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyolati. Beliau menanya dulu, hal alaihi min dainin? Subhanallah. Apakah sahabatku yang meninggal dunia ini punya hutang? Qalu na'am. Para sahabat memberitahu, iya wahai Nabi punya hutang. Jawabnya beliau, qala sallu ala sahibikum. Kalau begitu kamu saja menyolati, saya tidak mau menyolati. Maknanya beliau memberi perhatian. Ini kasihan sahabat yang meninggal dunia ini. Kenapa punya hutang? Hendaknya ada orang yang menanggung hutangnya. Sehingga kalau sudah meninggal dunia, yaitu di alam barzah, biar dingin dia badannya. Nah ini perlunya kita kalau punya hutang kita catat. Nah, terutama orang-orang yang jual beli ini. Bon-bonnya banyak kesana kemari. Supaya ditempelkan di tembok-temboknya. Atau diberitahu keluarganya, ini saya punya ini tanggung ini barang orang di tempat saya sekian. Ya. Agar suatu saat kita diambil oleh Allah Ta'ala, tidak ada urusan dengan orang. Makanya beliau menanya. Maka ketika beliau menanya, punya hutang wahai Nabi, kalau begitu sholatilah kamu, yaitu sahabatmu ini. Ada salah seorang sahabat yang menanggung, kalau begitu wahai Nabi, akan saya tanggung hutangnya. Aku akan saya bayar. Baru beliau mau menyolati. Ini menunjukkan kasih sayangnya Rasulullah SAW kepada umatnya. Kemudian dihukumi sebagai pencuri kalau tidak membayar. Nah ini. Orang kalau dia hutang ada niat untuk tidak membayar, itu hukumnya pencuri. Padahal pencuri dipotong tangannya. Dan kalau tidak dikembalikan akan diambil besok pada hari kiamat. Akan ditagih oleh orang yang menghutangi. Padahal orang itu di hari kiamat tidak bawa duit. Tidak ada orang mati lalu duitnya dikubur dengan orang mati itu. Walaupun dia orang kaya, apalagi orang miskin. Nah, ketika besok dari kiamat dihadapkan orang yang hutang dengan orang yang yaitu yang menghutangi,
Ketika tidak mampu membayar karena orang mati tidak membawa apa-apa, maka amal baiknya digunakan untuk membayar hutangnya. Amal baiknya orang hutang yang tidak dia bayar. Itu kalau dia punya amal baik. Kalau tidak punya amal baik, maka dosanya orang yang dihutangi, yang tidak dibayar ini akan dilimpahkan kepada orang yang tidak membayar. Na'udzubillah min dzalik. Ini berat sekali. Karena itu upayakan ketika kita punya hutang, jual rumah tidak mengapa. Yang penting kita bebas dari urusan kita dengan seseorang. Punya sesuatu bayar. Agar kita menjadi orang-orang yang dingin nanti ketika kita ditanya oleh malaikat. Tidak ada urusan lagi kita yaitu dengan saudara kita. Maka mana dalilnya orang yang hutang yang tidak membayar hutangnya ini dihukumi pencuri? Disebutkan dalam kitab Sunan yaitu Ibnu Majah dan disahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dari salah seorang sahabat namanya Suhaib Al-Khair. Dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma rajulin yatinu dainan, siapa saja orang yang hutang wa huwa mujmi'un alla yuwaffiyahu, sedangkan dia punya niat untuk tidak dibayar hutang itu. Hati-hati ini. Siapa yang dia hutang kepada orang lalu niatnya untuk tidak membayar, laki Allah sarikon, besok dia akan berjumpa di hadapan Allah Ta'ala sebagai pencuri dia. Karena namanya mencuri, mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan orangnya, itu orang mencuri. Nah hutang juga begitu. Dia pinjam tapi tidak mau mengembalikan dan melarikan diri. Hukumnya pencuri. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu beliau sering berlindung kepada Allah Ta'ala dari hal ini. Karena rasa takutnya. Tidak ada keistimewaan atau kekhususan kalau para nabi, utusan Allah hutang tidak dibayar tidak mengapa. Tidak. Semua urusan manusia hidup ketika ada sangkut paut dengan saudaranya wajib diselesaikan. Bayangkan Rasulullah SAW membayar hutang kepada orang Yahudi. Padahal itu musuh. Ini bolehnya kita hutang kepada orang kafir. Tapi dengan syarat tidaklah orang itu mengambil keuntungan kita. Hutang 1 juta dibayar 1 juta. Walaupun 5 tahun baru dibayar. Karena itu beliau sering berdoa sebagaimana doa yang kita dengar tadi. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari perbuatan dosa dan khususnya dengan hutang. Begitulah kaum muslimin yang harus kita fahami. Pentingnya kita yaitu memperhatikan masalah hutang ini dan harus punya dan niat untuk membayar. Kalau tidak ada niat untuk membayar akan diambil kebaikan kita nanti di akhirat. Dengan dasar hadis yang diriwayatkan oleh yaitu Jami'us Sahih yang disampaikan oleh Imam Al-Albani rahimahullah taala. Bersumber dari salah seorang sahabat namanya Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tainu tainani." Hutang itu ada 2 macam. Faman mata, barang siapa yang meninggal dunia, wa huwa yanwi qada'ahu, sedangkan dia punya hutang ada niat untuk membayarnya. Tapi sebelum membayar sudah terburu meninggal dunia. Fa'ana waliyuhu, katanya beliau, saya akan menanggung hutangnya.
Ya, ini kebaikan Rasulullah SAW sebagai imam muslimin. Siapa yang punya hutang, dia niat untuk membayar, belum sampai membayar, dia sudah meninggal dunia, ditanggung oleh beliau. Padahal beliau itu orang paling miskin. Maknanya nanti beliau akan mencarikan yaitu sumbangan-sumbangan untuk membayar hutang saudaranya yang ketika hutang niat untuk membayar tapi keburu meninggal dunia. Selanjutnya, waman mata wa huwa la yanwi qada'ahu. Siapa yang meninggal dunia tapi tidak ada niat untuk membayar sebelumnya. Fadzakal ladzi yu'khadhu min hasanatihi. Maka orang yang hutang berniat untuk tidak membayar ini besok di akhirat akan diambil kebaikannya. Pahala solatnya, pahala siamnya, pahala hajinya atau pahala yaitu sedekahnya akan diambil untuk membayar kepada orang dizalim yang tidak dibayar hutangnya. Laisa yauma idzin dinarun wala dirham. Padahal besok pada hari kiamat itu orang itu mati tidak membawa harta. Yang dibawa adalah amal dan dosa. Nah, inilah kaum muslimin wal muslimat yang harus kita fahami. Boleh hutang, tapi kita harus memperhatikan diri. Mampukah saya membayar? Dan hidup sederhana itu lebih enak. Daripada kita ingin membangun rumah yang mewah tapi hasil hutang. Karena kalau kita ini sudah waktunya tidur mengantuk walaupun yaitu pakai tikar biasa bisa mendengkur kita. Lihat orang-orang tukang becak itu ketika dia capek ya. Maka di becaknya dia beristirahat, tidur di situ dia. Ternyata kebutuhan kita masalah urusan dunia ini kaum muslim sedikit. Cuma tomak kita yang banyak. Begitulah kaum muslimin wal muslimat yang dapat disampaikan. Semoga kita senantiasa oleh Allah Ta'ala dimudahkan untuk mendapatkan rezeki yang halal. Dan apa yang Allah berikan kepada kita yang halal ini mari kita syukuri. Kita gunakan untuk beribadah. Dan juga untuk menafkahi apa menjadi tanggungan kita. Dan upayakan kita ini hidup sederhana. Lihat orang yang lebih sengsara. Jangan melihat orang yang lebih kaya. Agar kita tidak sering hutang kepada seorang. Apalagi kita membeli barang hutang. Ya membangun rumah hutang. Bahaya ini. Nah, semoga Allah senantiasa memberi taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Barangkali ada satu pertanyaan dan dua pertanyaan, silakan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana Ustadz kalau hutang uang organisasi, bayarnya bulat setelah jatuh tempo kemudian diikhlaskan oleh anggota yang lain karena uang organisasi ada anggota yang tidak setuju, maka hutang solusinya kepada organisasi itu Jazakumullah bahaya. Silakan Ustadz. Ya, karena itu uang itu bukan miliknya uang satu orang. Yaitu miliknya orang banyak. Kalau sebagian yaitu meridai, sebagian tidak, yang berhak, yang tidak. Karena itu uang itu bukan untuk dihutangkan. Makanya kita ini sebagai takmir masjid yang lain jangan menghutangkan kas masjid kepada seorang. Demikian pula kita di lembaga.
Ya. Karena itu amanat, bukan duit kita. Kalau duit kita silakan. Kalau itu duitnya umat, kecuali kalau kita bisa menanggung utang itu. Kalau ada sesuatu hal kita bisa, ya karena kita wakilnya, kita mewakilinya. Hanya kalau ada orang hutang dan dia mampu membayarnya, tulis. Kapan dibayar, tulis. Karena itu bukan uang kita ini sebagai pemegang amanat. Nah ini yang harus kita pahami. Kalau semuanya setuju tidak mengapa. Kalau ada sebagian tidak setuju, maka yang berhak yang tidak setuju. Karena ini hak mereka. Ya, oleh karena itu paling banyak kita hutang kepada seorang yang mampu. Tapi kita harus jujur. Atau titipkan barang dulu. Ini saya punya sertifikat rumah, pegang. Sebagai jaminan. Ya. Ini sertifikat saya. Dan ini ada BPKB, mobil pegang. Ya. Itu sebagai rohan. Jaminan bahwa seorang ini memang betul-betul ingin membayar. Dan seandainya kita ini tidak bisa membayar, segera kita menjual barang kita. Apa yang kita miliki, itu sebagaimana keterangan dari Syekh Yan Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Kalau orang itu punya hutang, dia punya barang, barangnya suruh jual untuk, yaitu membayar hutangnya. Nah, inilah keterangan beberapa yang kita bisa simpulkan dari kalangan para ulama sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz dan semoga dapat dipahami. Kemudian pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, berkaitan dengan hadis yang menyebutkan bahwa seseorang yang berhutang kemudian dia berniat ingin membayarnya kemudian meninggal dunia, maka Rasulullah yang akan menanggungnya. Bagaimana jika hal tersebut dilakukan pada saat sekarang ini di mana Rasulullah SAW sudah meninggal dunia? Demikian pertanyaannya Ustaz, silahkan. Baik. Rasulullah SAW itu sebagai imam, sebagai pemimpin. Maka sebagai pemimpin dalam satu negeri juga begitu kalau dia orang muslim. Atau bukan pemimpin lah. Kita punya orang-orang ya yang sifatnya orang itu baik dengan kita. Dan kita ini termasuk orang yang dituakan umpamanya. Yang dipercaya. Kita bisa beritahu, oh fulan punya hutang. Lalu kita upayakan ya yaitu memberitahukan kepada saudara kita entah lewat grup atau yang lain ya. Ini fulan punya hutang sekian, ayo kita iuran siapa yang bisa membantu dia agar selesai urusan hutangnya. Betul. Kalau dulu itu Rasulullah SAW. Man kana alitainun fa'alayya qada'u. Siapa yang punya hutang, saya akan bayar. Waman mata wa'lil mal wali warasatihi. Itu sabda beliau. Siapa yang meninggal dunia, punya harta itu milik ahli warisnya. Waman mata wa'litain fa'alayya. Siapa yang mati lalu punya hutang, aku yang nanggung. Karena beliau akan mencari yaitu penyumbang-penyumbang dari kalangan para sahabatnya. Bukankah pernah Rasulullah SAW ketika hadir yaitu suku Mudhar ya, yang dari pegunungan yang sampai beliau menangis karena tidak layak baju yang dipakai ini. Dan ini orang ini lapar. Ketika masuk di rumah istrinya tidak ada, kurma pun tidak ada. Masuk ke istri orang lain tidak ke istrinya juga, bukan istri orang lain. Istrinya yang kedua, yang ketiga tidak ada satu kurma. Nah, beliau memberitahu, mengumumkan, ini kita ada tamu. Siapa yang bisa menyumbang? Ada seorang sahabat membawa apa? Kurma. Ada lagi membawa satu karung kurma sehingga tumpuan-tumpuan. Nah, ya, tumpuan-tumpuan rezeki dari Allah Ta'ala untuk membantu atau untuk melayani tamu yang jauh yang ingin menuntut ilmu di hadapan Rasulullah SAW. Nah,
Ini bisa kita ambil kesimpulan. Bagaimana kita, sebagaimana ma'had kita, ya. Yaitu ketika ada sesuatu hal kita perlu gotong royong, tapi ini amanat, betul-betul amanat. Jangan sampai kita mengumpulkan dana dari saudara kita ini lalu kita sia-siakan. Betul-betul kita ambil yang paling banyak manfaatnya. Ya, karena ini amanat. Harta itu amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh menggunakan yang betul-betul manfaat untuk akhirat kita. Ya, dan manfaat pula untuk orang yang menyumbang kepada kita. Baik, begitulah yang dapat disampaikan. Jam sudah menunjukkan jam 6:05. Semoga keterangan yang singkat ini, ya, Allah Ta'ala memberi taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Bisa menjadi peringatan untuk hidup sederhana. Dan juga menjauhi hutang-hutang. Dan yang punya hutang berusaha untuk mohon kepada Allah Ta'ala agar segera bisa melunasi hutangnya. Sehingga kita kapan saja Allah Ta'ala mengambil kita bebas dari tanggungan yang bersama saudara kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله